Shalom, selamat sore. Beberapa jam lagi kita akan meninggalkan tahun 2023 dan kita akan masuk tahun 2024. Alangkah indahnya bagi kita orang-orang yang percaya karena Tuhan senantiasa memimpin, menyertai dan melindungi kita sampai hari ini. Kita diberi kekuatan dan kesehatan yang prima, itu karena anugerah Tuhan. Oleh karena itu, mari saudara-saudara kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengawali akan akhir tahun ini. Kita serahkan sepenuhnya ke dalam tangan pimpinan Tuhan. Haleluya Yesus. Bahwasanya pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa, Khalik langit bumi dengan segala isinya, yang memelihara dengan kasih setianya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah ke atas saudara-saudara semua anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, sementara kita akan merayakan akhir tahun ini. Amin. Amin. Silakan duduk saudara. Puji Tuhan. Shalom. Shalom. Selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kalau sampai detik hari ini kita ada itu semua karena kasih karunia Tuhan. Itu sebabnya mari kita akan bersyukur. Banyak hal yang terjadi dalam hidup ini, kita percaya bahwa semua itu berada di dalam kendali Tuhan. Mari kita akan persiapkan segenap hati kita untuk kita menyerahkan akhir perjalanan kita di tahun ini dan besok kita boleh mengawalinya bersama dengan Tuhan. Biarlah hati kita limpah dengan rasa syukur karena banyak hal bisa kita lewati karena Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa beserta dalam kehidupan kita. Haleluya. Syukur
bersama bangkit berdiri. Ku bersyukur Tuhan. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu. Hidup
Yesus, Kau sungguh baik, Kau teramat baik. Haleluya, Jesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Jesus. Haleluya. Mari kita katakan bersama, Dia Yesus yang sungguh baik. Mari kita sembah Dia, kita puji Dia. Tidak ada cara yang lain kecuali kita menyenangkan hatinya. Haleluya. Katakan bersama. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan
Karena Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang teramat baik, Engkau Tuhan yang terlalu dan sangat baik bagi setiap kami. Apapun yang terjadi dalam hidup kami sampai detik hari ini, kami tetap melihat kebaikan-Mu. Engkau nyatakan di dalam hidup kami yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Kami kembalikan segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Engkau yang berperkara dalam hidup kami senantiasa. Kami bersorak-sorai bagi Engkau di dalam nama Yesus Kristus. Kami berdoa. Kita yang diberkati Tuhan berkata, amin. Beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Allah sumber kuatku, bukan dengan kuat dan gagahmu. Haleluya. Mari kita akan bertepuk tangan. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau tak ku andalkan. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Haleluya. Haleluya. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang lain. Tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau. Hanya siapa? Hanya Yesus. Tak ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. Mari andalkan Tuhan. Firman Tuhan berkata, diberkati engkau yang mengandalkan Tuhan. Haleluya. Amin. Bersama-sama. Hanya Kau milikku di surga. Tiada yang ku ingin di bumi. Hanya Kau. Dan ku andalkan kekuatanku. Namun yang pasti Kau tetap selamanya Allah sumber. Hey! Hanya Yesus. Haleluya. Andalkan Tuhan, saudaraku. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Sekali lagi, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya. Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya, selamanya. Kapan? Selamanya.
berdiri dong saudara. Wow. Haleluya. Kita ada sekali lagi hari ini karena kekuatan Tuhan. Amin. Bukan karena kekuatan saudara dan saya, tapi karena Tuhan yang terus menyatakan karyanya dalam setiap langkah hidup kita. Kita punya Tuhan yang besar. Bukan Tuhan yang kecil, tapi Tuhan yang maha besar. Yesus namanya. Dia tidak akan menuntun mengakhiri tahun ini, tetapi ketika saudara dan saya mengawali tahun ini, Yesus Immanuel, Dia beserta dengan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Syukur. Karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Jangan pernah menyerah. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan. Seluruh hidupku dalam genggaman-Mu. Saudara punya Tuhan yang besar. Katakan bersama. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku, bersepakat percaya kuasa-Nya. Ku terima sekarang kemenangan dari-Mu. Haleluya, bersama-sama. Ku hidup karena percaya Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam-Mu. Ku tidak akan menyerah meski dalam kesesakan.
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Inilah pernyataan kami bahwa kami mempunyai Allah yang besar, Allah yang layak untuk dipercaya, Allah yang menuntun orang-orang beriman sampai pada garis yang terakhir. Kami bersyukur, oleh karena itu kami menaruh hidup kami secara total kepada Tuhan. Dan kami bersyukur bahwa sampai di penghujung tahun 2023 ini, Engkau boleh memberi kami kekuatan. Mungkin di antara kami masih ada yang bergumul dengan sakit penyakit, dengan persoalan yang belum selesai, dengan ekonomi yang masih terus berjuang. Mungkin di antara kami ada yang sudah bersuka cita, bergembira karena tahun ini tahun yang menghasilkan keuntungan yang besar. Dan mungkin juga di antara kami ada orang-orang yang masih ragu-ragu menatap hari esok, bagaimana ini jalannya hari esok. Ya Tuhan, kami membawa pergumulan-pergumulan ini kepadamu. Kami percaya kalau Engkau sudah menuntun kami di penghujung tahun ini, di tahun yang akan datang, Engkau menuntun kami juga. Dan inilah iman kami, iman yang tertuju kepada Tuhan. Lawatlah kami, biarlah Roh Kudus menyingkapkan kebenaran. Buatlah hati kami bersuka cita mendengarkan sabda-Mu, dan buatlah kebangunan rohani. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah kami semua boleh mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk mengenal kehendak Tuhan. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Saudara Saudari sekalian. Puji Tuhan. Shalom ya. Puji Tuhan kita bisa sampai hari yang terakhir di tahun 2023 ini. Semuanya karena anugerah dari Tuhan. Malam hari ini kita mau belajar tentang tema iman yang tertuju kepada Tuhan. Mari kita membuka bersama-sama di dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai 14, saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Alkitab saya terjemahan baru ya. Kalau Bapak Ibu masih punya terjemahan lama agak berbeda dalam beberapa kata yang ada. Kejadian pasal 22 ayat 1 mulai. Setelah semua peristiwa itu, Allah menguji Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham. Lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah Ishak anakmu yang satu-satunya yang engkau kasihi. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kuberitahukan kepadamu. Keesokan harinya, pagi-pagi Abraham bangun, memasang pelana keledainya dan memanggil dua hambanya beserta Ishak anaknya. Ia juga membelah kayu untuk korban bakaran. Lalu ia berangkat ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Pada hari ketiga, ketika Abraham melayangkan pandangannya, ia melihat tempat itu dari jauh. Abraham berkata kepada kedua hambanya, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan beribadah, lalu kami akan kembali kepadamu. Abraham mengambil kayu untuk kurban bakaran itu dan meletakkannya ke atas bau Ishak anaknya. Sementara ia membawa api dan pisau di tangannya. Lalu mereka berdua berjalan bersama-sama. Kata Ishak kepada Abraham ayahnya, ayahku. Saut Abraham, ya anakku. Ishak bertanya,
Di sini sudah ada api dan kayu. Tetapi di manakah anak domba untuk kurban bakaran? Jawab Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk kurban bakaran baginya. Anakku, demikianlah mereka berdua berjalan bersama-sama. Kemudian mereka sampai ke tempat yang diberitahukan Allah kepadanya. Abraham mendirikan mezbah di sana, menyusun kayu, mengikat Ishak anaknya, dan meletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Abraham lalu mengulurkan tangannya dan mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Namun berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya, Abraham, Abraham, sautnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan lakukan apa-apa kepadanya. Sebab sekarang telah ku ketahui bahwa engkau takut akan Allah dan tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang satu-satunya itu kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebagaimana dikatakan orang sampai sekarang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Apa yang ada di dalam benak, pikiran Bapak, Ibu, Saudara sekalian saat membaca kisah ini? Waktu saya pertama kali membaca kisah ini, saya terkejut, saya kaget, di dalam pikiran saya berkecamuk. Pertanyaan-pertanyaan yang muncul, saya bertanya, why? Mengapa? Muncul pertanyaan-pertanyaan kritis yang mengganggu hati saya, pikiran saya. Karena saya merenung, Allah Tuhan macam apakah yang menyuruh seorang bapa menyembelih anak satu-satunya, anak laki-lakinya itu. Saya pikir, Tuhan macam apa ini? Allah macam apa ini? Sudah memberikan anak laki satu-satunya di usia yang tua, Sarah melahirkan. Lalu Tuhan berkata, Abraham, persembahkan anakmu laki-laki satu-satunya. Padahal Ishak itu adalah ahli warisnya daripada Abraham. Tuhan macam apa ini? Saya juga merenung tentang Abraham. Abraham itu bapak seperti apa ya? Kok mau menerima begitu saja perintah untuk membunuh anak laki-laki satu-satunya? Jadi kisah ini ya, kisah ini kisah waktu pertama kali saya membaca. Kisah ini kisah absurd, irasional, tidak masuk akal. Kisah ini melanggar nilai-nilai moral pada umumnya. Ini bagaimana? Kisah ini mengganggu pikiran dan hati saya. Apakah Allah Alkitab itu Allah yang absurd dan tidak masuk akal? Apakah Abraham juga demikian? Tentu kita harus menggali lebih dalam apa yang dimaksud dengan firman Tuhan ini. Bapak Ibu sekalian, penyembelihan korban, baik anak laki-laki maupun anak sulung itu sudah biasa di zaman Abraham. Masih ingat cerita mengenai Yosua yang mengelilingi kota Yeriko, lalu kota Yeriko itu roboh.
Lalu Yosua berkata, ini ya, siapa yang membangun kota ini, dia akan menyerahkan anak sulungnya dan anak bungsunya. Berapa puluh tahun kemudian ada seorang namanya Hiel dari Betel. Dia pengen membangun kota Yeriko. Apa yang dilakukan oleh Hiel itu? Yang dilakukan, waktu dia membangun kota Yeriko kembali, dasarnya anak sulungnya disembelih. Dikorbankan. Anak sulungnya namanya Abiram. Waktu dia membangun pondasi, tembok keliling, yang dikorbankan anak bungsunya, disembelih, namanya Segub. Jadi menyembelih anak sulung, anak bungsu itu sudah menjadi budaya pada waktu itu. Ada kisah yang lain juga. Ada seorang raja Moab perang dengan Israel dan kalah raja Moab. Apa yang dilakukan? Dia naik ke tembok kota, dia ambil anak sulungnya. Bangsa Israel ada di depannya, dia sembelih anak sulungnya itu. Orang-orang Israel dikatakan sangat murka, sangat jijik sekali. Akibatnya orang Israel membatalkan untuk menyerang kota Moab itu. Jadi itu sudah biasa mengorbankan anak sulung dan anak bungsu. Masih ingat mengenai Yefta, salah seorang hakim. Yefta waktu itu sedang berhadapan perang dengan bangsa Amon. Dia membuat nasar. Kalau sampai saya menang, siapa yang pertama kali menyambut saya ketika perang sudah selesai ini akan kupersembahkan. Bapak Ibu tahu siapa yang menyambut Yefta pertama kali datang? Yang menyambut Yefta anak perempuannya, nari-nari. Yefta membuat nasar yang keliru dan melakukan tindakan yang keliru juga. Dan anak perempuan, anak gadisnya yang belum menikah itu dikorbankan. Di dalam kebudayaan kita ya ada persembahan-persembahan anak-anak juga untuk pesugihan, untuk kekayaan. Ada cerita di kota saya, kota kecil di Weleri. Ada seorang jual makanan. Saya tidak usah sebut jual makanannya apa. Dia pakai gerobak dorong. Larisnya minta ampun. Lalu dia beli sebuah rumah. Larisnya minta ampun. Beberapa waktu kemudian anaknya yang sulung melintas jalur kereta api yang tidak ada palangnya. Kalau di desa-desa di wilayah Jawa Tengah, Semarang, Pekalongan, Weleri ada kereta yang tidak ada palangnya. Jadi kalau orang mau melewati itu dia harus hafalkan ini jam ini kereta ini datang. Oh ini yang dari Jakarta, oh ini yang dari Surabaya. Atau dengarkan, itu jendela harus dibuka karena sudah terjadi banyak kecelakaan. Ini anak ini dari tukang makanan ini dalam beberapa bulan rame itu mati ketabrak. Lalu orang berkata, ini dijadikan tumbal untuk pesugihan. Apakah kisah-kisah yang ada di bangsa-bangsa Mesopotamia? Apakah kisah-kisah yang ada di dalam kebudayaan kita sampai sekarang ini sama seperti kisahnya Abraham yang mempersembahkan Ishak? Apa bedanya? Oh memang Ishak tidak jadi dikorbankan, tidak jadi tumbal. Yang lain dijadikan tumbal, disembelih, mengalami kejadian-kejadian tertentu.
Tapi ada perbedaan yang utama, yaitu perbedaan bagaimana iman kepada Allah yang benar, Allah yang sejati, hidup yang ditujukan kepada iman yang sungguh-sungguh itu membedakan antara umat orang percaya di Perjanjian Lama dengan bangsa-bangsa yang ada di Mesopotamia pada waktu itu. Kalau seorang ditanya, what is the definition of faith? Apakah definisi iman itu? Sebenarnya iman itu ditujukan kepada siapa sih? Iman itu di dalam bahasa Yunani-nya, di dalam bahasa Greek-nya ditulis dengan huruf kata namanya pistis. Pistis itu artinya keyakinan terhadap suatu kebenaran. Kebenaran apapun. Pokoknya saya percaya kebenaran itu. Iman yang dalam pengertian kedua, percaya kepada sesuatu yang ilahi, yang lebih besar daripada dirinya. Percaya pada kekuatan-kekuatan yang begitu besar. Pertanyaannya, bisa enggak iman keliru? Bisa enggak pistis itu salah? Bisakah iman itu tersesat? Tak pikir ini kepada yang benar, ternyata salah. Yesus sendiri memberi wanti-wanti kepada murid-muridnya, hati-hati loh, kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon sekaligus, tidak bisa. Jadi iman itu yang pengertian umum itu bisa saja mengabdi kepada Mamon. Mamon dijadikan Tuhan. Sama seperti raja yang mendirikan Yeriko, Raja Moab yang mau supaya Israel tidak menyerang. Itu yang dijadikan sesembahan imannya itu kepada ilah. Bisa jadi loh seorang beriman itu kepada duit, kepada kekuasaan, atau kepada sesama manusianya yang dianggap bisa diandalkan. Oh, ini bos saya, ini pimpinan saya mau mengandalkan dia, dijadikan Tuhan. Lalu diikat. Yesus berkata, kamu tidak boleh lo mengabdi. Kamu pikir imanmu itu betul, ternyata kamu kepada Mamon, kepada kuasa, kepada seseorang kamu mengabdi di sana. Tapi pengertian iman di dalam Alkitab adalah pengertian iman yang tertuju kepada Allah yang benar, bukan iman yang toksit. Tahu iman toksit? Iman yang tertuju kepada Mamon, yang tertuju pada kekuasaan, yang tertuju kepada seseorang, itu racun namanya. Iman toksit, racun yang ada. Hati-hati loh, hati-hati dengan hidup kita. Kepada siapakah iman kita tertuju? Apakah kita sudah memiliki hidup yang benar? Siapakah sebenarnya yang menjadi landasan hidup kita? Apakah iman saya otentik? Apakah iman saya benar? Wah, kita harus mesti periksa diri. 2023 ini harus bertanya secara mendalam. Imanmu seperti apa? Jangan-jangan yang dijadikan Tuhan bukan Tuhan Alkitab. Yang dipercaya oleh Abraham ini adalah Allah yang sejati. Allah yang benar, yang berbeda dengan ilah-ilah lainnya. Iman Abraham, iman yang kontras dengan iman daripada ilah-ilah yang ada. Iman kepada Abraham adalah iman yang benar. Iman yang benar dipercaya bahwa saya beriman kepada Allah yang maha baik. Allah yang adil. Allah yang penuh kemurahan.
Maka ada frase yang menarik. Dikatakan di ayat yang pertama, dikatakan Allah menguji Abraham. Jadi dalam narasi ini Allah menguji Abraham. Ya. Allah bukan mencobai, Allah menguji. Kalau menguji itu tidak dimaksudkan untuk menjatuhkan. Menguji itu tidak dimaksudkan untuk bahasa Jawanya jongkrok. Menguji itu bukan bermaksud supaya ditarik sampai ke pinggir jurang lalu ditendang masuk ke dalam jurang. Allah menguji Abraham. Jadi Abraham tahu, dia yakin terhadap Allah yang ia percaya. Bahwa Allah di dalam dirinya tidak ada yang jahat. Allah di dalam dirinya sendiri tidak mencelakai anak-anaknya. Ia bukan sumber kejahatan. Dia bukan kejam. Dia adalah Allah yang baik. God is good. Justru Allah menguji Abraham untuk memurnikan pengiringan Abraham kepada Allah. Allah bukanlah Allah yang jahat, yang membawa janji-janji yang palsu, yang mengiring kepada kegelapan yang menakutkan. Tetapi Allah yang benar adalah Allah yang memiliki janji-janji yang membawa kita kepada masa depan yang penuh harapan dan kesempatan yang baru untuk bangkit kembali. Jadi iman yang sejati, iman yang benar tertuju kepada Allah yang maha baik. God is good. He is so good. Allah yang baik. Maka Abraham percaya kepada Allah semacam ini. Abraham yakin bahwa janji-janji Allah tentang kebaikan, tentang keselamatan tidak usah diragukan. Abraham tidak ragu sedikit pun atas perintah Allah ini. Memang tampaknya absurd, tidak masuk akal. Tapi sebenarnya ini melampaui akal. Mengapa kok sampai Abraham menaatinya? Kata seorang filsuf yang namanya Soren Kierkegaard, dia berkata begitu, Abraham itu ya berani menaati perintah Allah yang absurd itu karena dia punya pengalaman yang disebut sebagai pengalaman eksistensial, pengalaman rohani. Dia tahu Allah itu baik. God is good. Kalau Tuhan perintah, saya akan lakukan. Jadi Abraham berserah kepada Allah yang baik. Ia mengambil anak satu-satunya yang ia kasih. Ia pergi ke tanah Moria. Ia mempersembahkan anaknya di sana. Ia memasang pelana keledai. Ia memanggil 2 hamba untuk menolongnya sampai tempat tertentu. Ia mempersiapkan belahan kayu. Ia membawa api dan pisau. Anaknya Ishak bertanya, "Papa, di sini sudah ada api dan kayu, tapi di mana anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham percaya Allah akan menyediakan anak domba untuk bakaran baginya. Jadi Abraham mengetahui Allah yang benar. Abraham menunjukkan imannya kepada Allah yang benar, tidak seperti ilah-ilah yang disembah pada zaman itu. Abraham tahu apa yang ia percaya. Jadi waktu Abraham mengulurkan tangannya tanpa ragu-ragu, ia mengambil pisau. Lalu malaikat Tuhan berkata, Abraham, Abraham, jangan bunuh
anak itu. Jangan lakukan apa-apa kepadanya. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan yang tanduknya tersangkut di semak-semak. Maka diambillah domba itu, dikorbankan. Ishak tidak jadi dikorbankan. Maka dalam beberapa buku Abraham ini disebut sebagai kesatria iman. Kesatria iman. Apakah iman kita tertuju kepada Allah yang benar? Kepada Allah yang baik, yang punya janji-janji keselamatan. Allah, Alkitab, memang Allah yang menguji hidup kita. Tapi ujian ini justru untuk mendekatkannya kepada Dia. Allah, Alkitab, Allah yang menguji supaya janji-janjinya semakin diteguhkan. Ia adalah Allah yang benar, Allah yang selalu baik. Berani tidak kita berkata, God is good all the time. Kalau perusahaanmu sedang rugi, lalu gajimu dipotong, beranikah kita berkata, God is good? Kalau engkau kena penyakit kanker hari-hari ini, dan engkau sudah di kemoterapi sampai berapa kali, beranikah kita berkata, God is good? He is so good. Kalau kita sedang ada di dalam masalah rugi tahun ini, ekonomi tidak menentu, God is good. Jangan bilang God is good pada waktu semuanya fine-fine saja, gampang itu. Kalau kita sehat, kita berkecukupan, anak-anak baik, punya masa depan yang baik. Lalu kita berkata, God is good. He is so good. That is very easy statement. Iman yang tertuju kepada Allah adalah iman yang berkata, Tuhan, Engkau adalah baik. Engkau tidak pernah merancang hal-hal yang jahat. Engkau tidak pernah mereka-reka. Manusia bisa mereka-reka yang jahat. Waktu Saul ingin membunuh Daud, direkayasa begitu saja. Mengapa kok Daud menuliskan Mazmur begitu banyak? Padahal dikejar-kejar Saul. Belum lagi ada anaknya yang mengejar-ngejar untuk membunuhnya. Tapi kok Mazmur ditulis begitu banyak dari penanya Daud. Dia lari dari gua ke gua. Dari kota satu ke kota satu. Dan Saul begitu kuat sekali pada waktu itu. Pasukannya begitu banyak. Tapi Daud berkata, God is good. He is so good. Tuhan tidak pernah mereka-reka yang jahat di dalam hidup kita. Hidup ini memang seperti fluktuasi. Suatu saat saya bisa bahagia, senang ya. Berapa waktu yang lalu saya masuk rumah sakit. Di ICU 1,5 hari. Kasih pernapasan. Napasnya tersengal-sengal. Saya pikir asam lambung, ternyata serangan jantung. Tapi satu sisi kita punya kesempatan yang luar biasa. Pergi ke kota ini, dapat cuan.
kita bertemu dengan orang-orang yang kita kasih. Tapi suatu saat orang-orang yang kita kasih itu ada yang dipanggil Tuhan. Hidup itu fluktuasi. Dan seringkali kita ada kerapuhan. Kita punya liminalitas, keterbatasan. Tapi ketika kita mengalami semuanya itu, apakah kita berani tertuju iman kita kepada Allah yang benar, yang berkata, "You are a good God." Engkau adalah Allah yang baik, yang tidak pernah merancang mereka-reka yang jahat. Asal hidup kita takut, tidak bercela, menjauhi dosa, pelanggaran. Tapi kok diizinkan saya sakit kanker, Tuhan? Mengapa sampai keturunan yang ketiga saya, bisnis papa mama saya turun drastis? Pernah ke Museum Kretek? Kretek yang terhebat dibangun oleh seorang bernama Niti Sumeto, ya. Niti Sameto atau Sumeto ya. Niti Semeto. Waktu itu dia punya 15.000 karyawan. Belum karyawan-karyawan pocokannya. Ya, salah satu terkaya di Indonesia. Ya, Jarum masih belum ada apa-apanya. Kalau lihat gambarnya, gambar orang ini lebih besar daripada orang pemilik pabrik rokok sekarang ini, ditaruh di Museum Kretek gitu. Kaya. Rokoknya yang pertama dibuat dengan istrinya yang mengolah cukanya. Nama rokoknya yang pertama apa? Kodok nguntal ulo. Kata menelan ular katanya. Itu nama rokok loh, kodok nguntal ulo. Karena namanya tidak menarik, tidak laku, diganti. Lalu setelah diganti dia booming. Dan ini luar biasa orang ini. Dari Kudus loh. Sebelum Pak Jokowi ngasih hadiah sepeda, dia sudah ngasih hadiah sepeda. Toko-toko yang bisa menjual rokoknya itu dikasih sepeda. Dia nyewa Fokker, mau pesawat itu untuk menyebar pamflet-pamflet. Ya buat cangkir-cangkir yang bagus. Jangan-jangan ini orang Kudus ini belum pernah ke Museum Kretek ini. Tapi tahun 1930 sampai 37 jaya luar biasa sekali. Setelah 37 Perang Dunia II muncul. Lalu aset-aset disita oleh penjajah Jepang. Di keluarganya konflik internal. Perusahaan itu anjlok. Hidup itu fluktuasi. Tapi di tengah-tengah fluktuasi, orang beriman harus berkata, God is good. Tuhan itu baik. Ayo jawil kanan kiri, bilang Tuhan itu baik. Bilang Tuhan itu baik. God is good. Tuhan itu baik. Ya. Tuhan tidak pernah mereka-reka yang jahat. Jadi imannya Abraham ini, dia melampaui akal. Bukan irasional, tetapi transrasional. Karena dia punya pengalaman eksistensial.
Pengalaman bersama dengan Tuhan, aku percaya kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, God is good. Ya, kalau kita sudah hidup benar, taat firman Tuhan, menjauhi dosa, masih ada peristiwa-peristiwa yang tidak enak kita alami, sakit kanker, dagang rugi tahun ini. Tuhan izinkan itu. Tapi bukan saja Tuhan izinkan, Tuhan bisa mengubah yang buruk menjadi yang baik. Dia mengontrol sejarah. Dia mengendalikan seluruh alam semesta ini. Dia bisa mengizinkan sampai batas-batas tertentu. Kau kuizinkan ini ya anakku sampai batas-batas tertentu. Mati pun kau bersama dengan aku. Menuju kepada kebangkitan. Sampai titik-titik tertentu tidak akan melebihi kekuatanmu. Dia bisa dipercaya. Dia bisa diandalkan di dalam hidup kita. Makanya tahun 2023 ini, kalau engkau mengalami fluktuasi, tidak semua bahagia, pasti ada masalah-masalah tertentu. Ekonomi suram, rugi, sakit, tidak sembuh-sembuh, masalah. Padahal kita sudah beribadah, datang ke rumah Tuhan, melayani, memberikan persembahan. Tapi diizinkan. Maka kita harus tetap berani berkata, God is good. He is so good. Kita percaya kepada firman-Nya, kepada janji-janjinya. Dia tidak akan mereka-reka yang jahat di dalam hidup kita. Tidak, Allah kita adalah Allah yang baik. Jangan berpikir Allah mereka-reka yang buruk di dalam hidup kita. Tidak, Allah kita itu sifatnya baik, murah hati, adil. Dia pasti mereka-reka yang baik atas hidup kita. Kalau ini terjadi seperti ini, Tuhan izinkan. Engkau baik Tuhan. Tahun 2024 di depan kita. Akhir 2023 ini harus kita kunci dengan iman yang tertuju kepada Tuhan. God is good. Tahun 2024. Ketika kau melangkahkan kakimu di hari pertama tahun 2024. Kita harus memiliki iman yang benar. Iman yang sejati. Iman yang sungguh-sungguh. Tuhan, aku berserah kepadamu. Aku pasrah kepadamu Tuhan. Engkau tidak pernah merancang yang buruk. Aku pasrah. Jadi Abraham yang punya pengalaman eksistensial ini. Pengalaman bersama Tuhan. Ini kalau tak kalkulasi Tuhan. Tapi aku percaya kepadamu. Aku tidak tahu tapi aku percaya kepadamu. Tidak tak kalkulasi. Tahun ini sulit sekali loh Tuhan. Kompetitor begitu banyak. Dan saya tidak tahu ini masa depan saya bagaimana. Apakah saya harus memulai pekerjaan yang baru. Pindah kota. Menghadapi sakitku yang masih belum sembuh-sembuh. Tapi ada juga Tuhan, puji Tuhan.
Engkau memberkati aku tahun ini. Aku punya optimis tahun 2024. Ada yang seperti itu, puji Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam fluktuasi hidup kita, kita harus meletakkan dasar iman yang teguh bahwa Allah kita adalah Allah yang baik, Allah yang murah hati, Allah yang memberi keselamatan, Allah yang menuntun hidup kita. Dia menguji untuk supaya kita bertumbuh iman kita. Dia mengizinkan terjadi untuk batas-batas tertentu saja. Dia bisa mengubah yang buruk menjadi baik. Dia bisa membatasi, mengendalikan semuanya. Itulah iman yang tertuju kepada Tuhan. Milikilah iman itu. Milikilah iman itu. Percaya kepadanya. God is good. Katakan di dalam hatimu, God is good. Tuhan baik. He is so good. Dia begitu baik. Haleluya. Amin. Kita merenungkan firman Tuhan. Kita akan mendengarkan pujian. Ambil waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Mari kita arahkan hati kita kepada Tuhan. Haleluya. Mempercayai Dia sepenuhnya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Hanya Kau segalanya
nyanyikan bersama-sama rapnya saja, ku percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Biar saja musik mengalirkan pujian ini. Tutup matamu, ambil waktu doa, ambil waktu teduh sejenak. Apakah engkau sudah mengarahkan imanmu kepada Allah yang benar, Allah yang baik, yang murah hati, yang adil? Adakah di tahun 2023 engkau mengalami fluktuasi, goncangan-goncangan yang berat? Engkau bergumul, bagaimana ini Tuhan? Bagaimana saya memasuki tahun 2024? Engkau bergumul dengan imanmu. Dan sampai sekarang engkau diliputi dengan kecemasan, kekhawatiran, ataupun ketakutan. Dan mungkin di antara ada yang mau memperbarui iman kembali. Tuhan, aku mau memperbarui imanku. Aku mau menyerahkan hidupku kembali kepada-Mu. Sebagai hamba Tuhan, saya mau berdoa. Kau tetap duduk di tempatmu masing-masing, tutup matamu. Yang mau didoakan, diperbarui imanmu, dikuatkan kembali untuk siap memasuki tahun 2024. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Yang mau didoakan, angkat tanganmu. Ya Tuhan, hamba-Mu melihat tangan-tangan yang terangkat. Hamba-Mu tidak tahu pergumulan anak-anak-Mu, tapi mereka mau melihat kepada Tuhan kembali. Iman mereka mau tertuju kepada Tuhan dan berkata, God is good. Jamalah anak-anak-Mu yang mengangkat tangan, Tuhan. Jamalah, lawanlah ya Tuhan, lawanlah satu persatu. Buatlah iman yang kembali bangkit untuk memasuki tahun yang baru. Kalau ada yang gagal, yang lemah, kuatkan kembali Tuhan. Jamalah, lawanlah dengan Roh Kudus-Mu. Lawanlah anak-anak-Mu yang mengangkat tangan. Jamalah ya Tuhan. Lawanlah anak-anak-Mu ini, Roh Kudus. Jamalah, 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 jamalah. Berilah kekuatan yang baru. Berilah iman yang sejati. Iman yang melihat kepada Allah yang baik. Iman yang pasrah. Iman yang percaya bahwa Allah sekali-kali tidak mereka-reka yang jahat di dalam hidup orang-orang beriman. Jamalah ya Tuhan anak-anak-Mu yang mengangkat tangan ini. Jamalah, lawanlah Tuhan. Lawanlah dengan Roh Kudus-Mu. Lawanlah dengan Roh Kudus-Mu. Supaya tahun ini kami kunci dengan iman yang tertuju kepada Tuhan yang benar.
Haleluya, jamalah namun lawalah satu persatu. Engkau tahu pergumulan hidupnya Tuhan. Engkau tahu permasalahan yang dialaminya. Lawalah, jamalah satu persatu Tuhan. Haleluya. Turunkan tanganmu, kita nyanyikan rapnya, ku percaya. Pak Oni akan maju ke depan berdoa. Janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah dalam kekuatan-Mu, ku percaya. Bapa dalam surga, kami tahu Tuhan, di mana kami meletakkan iman kami, di mana kami harus meletakkan percaya kami Tuhan. Kalau Engkau telah menolong Abraham, Abraham tahu Tuhan meletakkan percayanya dia, harapannya dia ke dalam tangan-Mu. Allah yang tidak pernah berubah dalam kesetiaannya, Allah yang berkuasa penuh dalam segala wewenangnya. Tuhan, Engkau adalah Allah yang sama, yang telah menolong kami Tuhan di hari-hari yang telah lewat. Tuhan, Engkau juga Allah yang sama, yang memberikan pertolongan-pertolongan-Mu sepanjang tahun ini Tuhan. Demikian juga Tuhan, dengan akal budi kami, dengan hati kami Tuhan, kami mau taruhkan pengharapan kami, hidup kami, dan juga pergumulan kami di tahun yang akan datang ke dalam genggaman tangan-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang sama, Engkau yang telah menolong Abraham, Engkau yang telah menolong hamba-hamba-Mu para nabi, orang-orang yang baik, yang luhur budinya. Demikian juga Tuhan, Engkau pasti akan menolong kami. Demikian juga pergumulan gereja kami ada di dalam genggaman tangan-Mu. Tuhan pasti tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan menyerahkan semuanya ini hanya di dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Ya, mohon kesabaran sebentar untuk beberapa informasi warta jemaat. Namun sebelumnya kami ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir beribadah bersama kami sore ini, kalau ada untuk bangkit berdiri agar bisa dikenal dan nanti disambut oleh Bapak dan Ibu Majelis. Ada yang pertama kali hadir atau mungkin sudah pernah hadir tapi belum pernah kami sambut? Ya, bisa bangkit berdiri. Ya, beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama, seusai ibadah ini, Bapak Ibu Saudara tidak langsung pulang, tapi di bawah disediakan hidangan ringan untuk kita semua. Kemudian yang kedua, ayat-ayat mas sudah disiapkan, nanti selesai ibadah bisa diambil. Seperti biasanya Bapak Ibu Saudara juga bisa mengambil untuk keluarga yang tidak hadir. Silakan, disediakan 500 ayat mas dan kalau kurang akan ditambah lagi. Dan yang hari ini tidak sempat mengambil, besok juga masih bisa untuk mengambilnya. Ya. Untuk informasi, besok pagi ada ibadah awal tahun jam 6:30. Jadi menjadi informasi buat kita semua, besok pagi tanggal 1 Januari hari Senin ada ibadah awal tahun. Akan dimulai pukul 6:30 pagi. Jadi seperti ibadah minggu yang pertama, 6:30. Dan hanya satu kali ibadah. Besok ibadah awal tahun hanya satu kali. Ya, kira-kira itu informasi yang bisa kami tekankan, dan saat ini kita akan berdoa bagi
Bapak Ibu Saudara yang berhari ulang tahun dalam pekan ini dari tanggal 25 sampai dengan tanggal 31. Dari hari Senin sampai hari Minggu ini ada yang hadir? Bisa bangkit berdiri, atau sepanjang bulan Desember yang belum didoakan dan belum menerima kenang-kenangan dari gereja yang belum pernah. Silakan untuk bangkit berdiri, akan menerima kenang-kenangan dari gereja dan kita doakan bersama-sama. Yang kebetulan pada waktu Bapak Ibu Saudara berhari ulang tahun tidak ke gereja, kalau hari ini ada, malam ini ada, silakan bangkit berdiri. Kita akan doakan dan menerima kenang-kenangan dari gereja. Ya, jangan khawatir, banyak disediakan. Ya, tahun depan 2024 hadiahnya lain lagi atau kenang-kenangannya lain lagi. Ya. Baik, saya ulangi sekali lagi, seusai dari ibadah ini Bapak Ibu Saudara tidak pulang dulu. Di lantai dasar sudah disediakan hidangan ringan untuk kita bersama. Mari satukan hati, kita akan berdoa bagi saudara-saudara kita yang berhari ulang tahun dalam pekan ini. Mari berdoa bersama. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur untuk peristiwa-peristiwa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Secara khusus mengingat dan bersama-sama dengan saudara-saudara kami jemaat Tuhan yang dalam pekan ini berhari ulang tahun. Bapa di sorga, kami bersyukur untuk segala penyertaan Tuhan, keterlibatan Tuhan di dalam kehidupan mereka. Tuhan sudah menolong, menyertai setiap langkah kehidupan mereka. Setahun yang mereka lewati ada berbagai macam kisah yang mereka hadapi. Tapi kalau saudara-saudara kami boleh ada sampai saat ini, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan mereka. Kami percaya ada berkat-berkat spesial yang Tuhan curah limpahkan di tengah-tengah kehidupan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Oleh sebab itu saudaraku yang berhari ulang tahun, di hari spesialmu dalam pekan ini, hiduplah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Lakukan apa yang Tuhan kehendaki, maka engkau akan melihat dan merasakan perwujudan janji Tuhan bagi setiap orang yang percaya dan melakukan firman-Nya. Terima kasih Bapa di sorga, kami bersyukur bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang berhari ulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Silakan. Ya, saudara-saudara, firman Tuhan tadi mengatakan Tuhan kita itu bukan hanya baik, amat sangat baik. Amin saudara. Oleh karena itu saudara, mari kita akan sama-sama bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah tutup tahun ini. Tapi saya ingin membacakan satu ayat saja, ya. Bagaimana Tuhan itu baik dan Dia tetap akan menyertai kita. Di dalam Yesaya 41 ayat 10 dikatakan demikian, janganlah kamu takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku inilah Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Amin saudara. Mari kita akan berdoa. Tuhan, sekalipun besok merupakan tahun 2024, kami akan memasuki bukan dengan kekuatan dan kemampuan kami, tetapi kami ingin memasuki bersama dengan Engkau. Tuhan, yang berjalan di muka kami itu yang meratakan jalan hidup kami. Oleh karena itu kami tidak perlu khawatir dan takut, karena janji-Mu adalah ya dan amin. Oleh karena itu Tuhan, kami sebentar akan berpisah satu dengan yang lain untuk pulang ke rumah kami masing-masing.
Kami rindu pimpinan dan penyertaan-Mu akan tetap ada dan selalu ada di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu, mari saudara-saudara kita akan pulang bersama-sama dengan berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia dan rahmat dari Tuhan Yesus Kristus, serta persetujuan Roh Kudus akan tetap tinggal dan menyertai di dalam kehidupan saudara semua, mulai malam hari ini dan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan mengambil ayat mas. Besok pagi ibadah disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus memberkati.